Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Surya Saputra. Kali ini kita akan belajar tentang Spanning Tree Protocol atau bisa disebut juga dengan STP. Di sini bisa dilihat topologinya. Ada switch 1, kemudian ada switch 2, lalu di switch 1 terhubung dengan komputer namanya PCA, dan PCA memiliki IP 172.168.1.1. Lalu pada switch yang kedua memiliki PC, nama PC-nya yaitu PCB dan memiliki IP 172.168.1.2. Jadi sebelum kita mencoba belajar Spanning Tree Protocol, kita akan mencoba sebuah kasus. Jadi misalkan kabel FA01 saling terhubung dari switch ke switch itu terputus, maka akan otomatis bahwa PCA tidak bisa berkomunikasi dengan PCB karena sudah tidak ada penghubung antara switch 1 dan 2. Jadi misalkan di sini kita mempunyai kabel yang baru. Pada bagian switch 2 kabelnya terhubung pada FA02, dan pada switch 1 kabelnya terhubung pada FA02 juga. Jadi misalkan yang mati itu kabel FA01, maka kita bisa menggunakan kabel FA02. Jadi otomatis bahwa PCA bisa berkomunikasi dengan PCB melalui kabel FA02. Jadi misalkan pada kabel FA01 masih menyala, maka akan terjadi yang namanya looping. Jadi looping itu adalah paket yang muter-muter pada jaringan. Misalkan pada PCA ingin melakukan ping ke PCB, lalu paket akan dikirimkan pada switch 1, kemudian di broadcast ke FA01 dan FA02, lalu dari switch 2 ke PCB, kemudian switch 2 akan mengirimkan paket pada switch 1, lalu switch 1 akan mengirimkan paket pada PCA, kemudian switch 1 akan membroadcast pada FA01 dan 2, maka akan muter-muter terus itu. Jadi itu adalah yang namanya looping. Dan untuk berhentinya yaitu sampai switchnya up ataupun switchnya down, maka paketnya akan berhenti mengirimkan paket. Jadi itu adalah yang namanya looping. Dan agar tidak terjadinya looping, misalkan ini yang warna kuning adalah FA02, agar tidak terjadinya looping maka kita harus memblokir salah satu pada port switchnya. Jadi nanti PCA akan mengirimkan paket pada switch 1, lalu switch 1 akan melakukan broadcast dan mengirimkan paket pada FA01 dan FA02. Tapi pada FA02 itu diblokir, maka dari FA01 ke switch 2 lalu ke PCB. Jadi tidak ada yang namanya looping. Jadi misalkan pada FA02 ini dibuka, maka akan terjadi proses pengiriman paket yang looping seperti tadi itu. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, kita harus memblokir salah satu portnya. Jadi itu adalah yang namanya spanning tree. Dan untuk menemukan spanning tree itu ada teorinya ya. Setelah ini kita akan belajar tentang konfigurasi spanning tree protokolnya ya. Oke, kita langsung saja. Pertama kita masukkan 3 switch, lalu kita ganti nama switchnya, yaitu ini switch 1, kemudian yang ini switch 2, kemudian yang ini adalah switch 3. Kemudian kita pergi ke connection, kita sambungkan pakai kabel otomatis dari switch 1 ke switch 2, lalu switch 2 ke switch 3, switch 3 ke switch 1. Sebelum itu kita akan coba mematikan lampu LED-nya. Kita masuk pada menu option, lalu preference, kemudian kita matikan show link light-nya. Kita close. Bisa dilihat di sini sudah mati LED-nya. Jadi topologi ini adalah membuat lingkaran walaupun berbentuk segitiga, karena
nanti saat mengirimkan paket akan bolak-balik. Jadi nanti di spanning tree protokol itu akan ada ports yang diblokir, karena kalau tidak diblokir maka akan terjadi looping. Oleh karena itu kita akan belajar teori blocking port pada topologi ini. Kita langsung saja. Di sini ada 3 switch, yaitu di sini switch 1, kemudian pada di sini switch 2, lalu pada bagian sini adalah switch 3. Dengan MAC address pada switch 1 yaitu AA, lalu pada switch 3 yaitu BB, kemudian pada switch 2 yaitu CC. Kalian tahu kan bahwa angka heksadesimal itu dimulai dari 1 sampai F dan dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kemudian A itu 11, lalu B itu 12, lalu C itu 13, dan D itu 14. Dan itu adalah angka heksadesimal. Oke, di sini coba kita hapus. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus mencari yang namanya root bridge. Jadi root bridge itu adalah raja. Kita harus mencari pada switch ini. Untuk mencari rajanya yaitu kita harus mencari bridge ID-nya. Lalu untuk mencari bridge ID yaitu kita lihat dari priority-nya. Kita coba hapus saja ini. Jadi priority itu defaultnya adalah 32768. Jadi karena switch 1, 2, dan 3 prioritinya sama, maka kita akan mencari yang namanya MAC address. Oke, kita hapus semuanya. Nah, setelah mencari root bridge, misalkan di sini MAC addressnya adalah AA, kemudian di sini MAC addressnya adalah BB, kemudian di sini MAC addressnya adalah CC. Karena mencari root bridge kita menggunakan priority, karena priority-nya sama kita menggunakan MAC address yang terkecil. Di sini yang terkecil adalah AA, karena AA adalah 10, 10, dan untuk BB itu adalah 11, 11, lalu untuk C itu adalah 12, 12. Kita coba hapus dulu. Maka root bridge-nya itu berada pada switch 1. Jadi switch 2 adalah non root bridge, kemudian switch 3 non root bridge juga. Jadi untuk switch yang memiliki root bridge, maka port-portnya akan otomatis menyala, atau bisa juga disebut dengan DP, yaitu designated port. Dan untuk yang non root bridge pasti ada port yang menyala, namanya root port. Root port adalah port yang paling cepat terhubung atau yang paling cepat menyala. Jadi untuk yang switch 2 root portnya berada pada FA01, dan yang switch 3 juga berada pada FA01 juga. Jadi root port itu sama dengan designated port. Jadi yang harus diblokir adalah ini, yaitu port FA02. Untuk mencari port yang terblokir kita harus membandingkan prioritinya dengan MAC addressnya. Berhubung di sini CC yang paling besar, artinya BB yang menang. Maka artinya pada FA02 yaitu designated port, artinya yaitu menyala. Untuk port FA02 pada switch 2 itu namanya adalah alternative port atau port cadangan. Jadi begitulah teori menentukan blocking port. Setelah ini kita akan belajar tentang praktek menentukan blocking port. Oke, kita langsung saja. Pertama kita harus mencari root bridge-nya, lalu bridge ID-nya, kemudian priority-nya, lalu MAC address-nya. Kita akan mencoba mencari MAC address-nya. Kita coba masuk pada switch 1, kemudian ke CLI, kemudian kita masuk pada mode
privilege, lalu kita ketikkan show interface LAN 1. Kalian scroll ke atas. Nah, di sini ada MAC address-nya dari switch 1 yang dimulai dari address is. Nah, ini adalah MAC address-nya. Kita copy, kita coba tuliskan di sini. Lalu kita akan mencari MAC address pada switch yang kedua. Caranya seperti tadi, masuk ke CLI, lalu mode privilege, kemudian ketikkan show interface LAN 1, lalu enter. Bisa dilihat di sini address-nya switch 2. Kita copy, kemudian kita letakkan pada sebelah sini. Kita masuk ke switch 3 untuk mencari MAC address-nya lagi. Caranya sama, kita masuk ke privilege, lalu show interface LAN 1, dan ini adalah MAC address switch yang ketiga. Kita copy, kita letakkan di sini. Dan pada topologi ini, switch yang akan menjadi root bridge adalah switch yang kedua, karena MAC address-nya yang paling terkecil sendiri di antara switch-switch lainnya. Dan untuk mengetahui MAC address yang lebih kecil, yaitu menggunakan bilangan hexadesimal seperti tadi, dengan cara melihat 4 angka MAC address yang berada di paling depan. Jadi root bridge-nya yaitu berada pada switch yang kedua, dan designated port-nya yaitu berada pada FA01 dan juga berada pada FA02 bagian switch yang kedua. Berarti switch yang ketiga dan switch yang ke-1 adalah non-root bridge. Jadi root port adalah port yang paling cepat terhubung dengan root bridge, dan di sini yang paling cepat terhubung dengan root bridge adalah dari switch 1 yaitu FA01-nya, dan dari switch 3-nya yaitu pada FA01. Berarti nanti yang di blok itu pada port FA02 di antara switch 1 dan switch yang ketiga. Maka kita akan mencari bridge ID-nya untuk menentukan siapa yang akan diblokir. Bisa dilihat di sini bahwa switch yang ketiga memiliki bridge ID 30 dan yang switch 1 memiliki bridge ID 13. Jadi yang menyala atau yang akan menjadi designated port adalah FA02 pada switch yang pertama. Maka alternatif portnya yaitu berada pada switch yang ketiga pada port yang FA02. Kemudian kita coba apakah teori kita ini benar atau salah. Kita coba nyalakan LED-nya, kita aktifkan showing light-nya, kita close. Bisa dilihat di sini bahwa konfigurasi kita benar, yaitu alternatif portnya berada pada FA02 di switch yang ketiga. Setelah ini kita akan belajar tentang COS. Kali ini kita akan belajar tentang COS. COS adalah seperti root port. Root port yaitu port yang tercepat menuju pada root bridge. Namun di sini untuk melihat port yang paling cepat menuju root bridge, kita melihat menggunakan COS. Nah, COS ini berdasarkan bandwidth-nya. Misalkan di sini 10 MB COS-nya maka 100. Dan untuk yang 100 MB yaitu COS-nya 19. Dan untuk yang 1 GB yaitu COS-nya 4, dan seterusnya. Jadi ini adalah COS-nya, dan untuk masing-masing portnya itu memiliki
kecepatan 100 MB. Dan untuk membuktikannya, kita masuk pada switch 1, lalu ke CLI, kemudian kita masuk ke privilege, lalu kita ketikkan show spanning tree. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa costnya adalah 19, artinya bahwa kecepatannya yaitu 100 MB. Dan bisa dilihat di sini bahwa FA01 yaitu root port dan FA02 yaitu designated port. Kita coba lihat apakah benar. Nah, di sini benar. Oke, kita coba, misalkan kita hapus pada switch yang pertama yaitu port FA01. Jadi nanti yang pada FA02 di switch yang ke-1 maka akan menjadi root port, dan FA02 pada switch yang ketiga nanti akan menjadi menyala atau menjadi designated port. Dan waktu untuk alternatif portnya menyala yaitu kita membutuhkan sekitar 50 detik. Kita coba cepatkan. Bisa dilihat di sini bahwa portnya sudah menyala. Kita coba apakah costnya akan berubah pada switch yang pertama. Kita ketikkan show spanning tree lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa costnya berubah menjadi 38. Artinya di sini costnya adalah 38. Karena 100 MB costnya adalah 19. Karena ada 100 MB nya maka 19 ditambah 19 jadi 38. Kita coba sambungkan lagi, kemudian kita masuk ke switch 1. Kita coba cek, kita masuk pada spanning tree, kita ketikkan show spanning tree. Bisa dilihat di sini bahwa costnya menjadi 19 lagi. Jadi begitulah yang namanya cost. Setelah ini kita akan belajar tentang manipulasi bandwidth. Langsung saja kita masuk ke switch 1 lalu ke CLI, kemudian kita masuk ke privilege, lalu kita masuk ke konfigurasi global, kemudian kita masuk pada interface FA01, kemudian kita ketikkan speed 10, kemudian kita klik enter lalu exit, kemudian kita exit lagi, lalu kita coba show spanning tree. Bisa dilihat di sini bahwa costnya yaitu 100. Maka FA01 ini memiliki kecepatan 10 MB. Jadi nanti pada FA01 ini akan menjadi alternatif port, karena yang FA01 ini lebih lambat daripada yang di FA02 pada switch yang ketiga. Kita coba potong pada kabel ini, maka kabel pada FA01 yang di switch 1 akan menyala. Kita percepat. Nah, bisa dilihat sudah menyala dan kabel ini costnya menjadi 10 MB. Jadi begitulah cara memanipulasi bandwidth. Kita coba kembalikan lagi seperti semula. Di sini jadi 100 MB. Kemudian kita masuk ke switch yang ke pertama, kita ketikkan enable lalu masuk ke konfigurasi global, kemudian masuk pada interface FA01, kemudian kita coba lihat
kita ketikkan do show spanning tree. Bisa dilihat bahwa costnya sudah menjadi 19. Kita coba percepat. Bisa dilihat di sini bahwa FA01 sudah berwarna hijau atau menyala, maka akan menjadi root port. Jadi begitulah cara memanipulasi bandwidth. Setelah ini kita akan belajar memanipulasi root bridge. Jadi kita mencari root bridge itu melalui bridge ID, priority, dan MAC address. Jadi kita akan mengkonfigurasinya melalui priority-nya. Kita masuk pada switch yang ketiga, kemudian kita ke privilege, lalu terminal, kemudian kita ketikkan spanning tree VLAN 1, priority, kita coba tanda tanya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kalian bisa memilih prioritinya mulai dari 0 sampai 61.440.000, tapi harus kelibatan 496. Kita coba ketikkan angka bebas, terserah kalian mau angka berapa, yang penting 4 angka. Kemudian kita enter. Bisa dilihat di sini, ini adalah priority yang diizinkan karena speed kita yang by default yaitu 32.768. Kita coba pakai ganti yang 28.672. Kita langsung saja, yaitu 28.672. Kita enter, kemudian kita close. Bisa dilihat di sini bahwa pada switch yang ketiga FA02 nya yaitu alternative port, kita coba cepatkan. Bisa dilihat di sini bahwa FA02 nya sudah menyala atau menjadi designated port, dan yang switch 3 menjadi root bridge. Jadi nanti FA01 nya designated port sama FA02 nya juga, dan nanti yang FA02 pada switch yang kedua akan menjadi root port. Dan untuk yang switch 1 yang menjadi root port adalah FA02. Jadi begitulah cara memanipulasi root bridge. Kita coba kembalikan lagi seperti semula. Langsung saja kita masuk pada switch yang ketiga, kemudian kita ketikkan no spanning tree VLAN 1 priority, lalu enter, kemudian kita close. Kita coba percepat. Bisa dilihat bahwa di sini sudah kembali menjadi seperti semula. Setelah ini kita akan belajar tentang pengertian per VLAN spanning tree. Langsung saja kita akan belajar tentang per VLAN spanning tree atau disebut juga dengan PVSTP. Jadi apa itu per VLAN spanning tree? Per VLAN spanning tree adalah informasi dari spanning tree untuk tiap-tiap VLAN. Langsung saja, misalkan kita akan membuat VLAN yang kedua pada switch yang ketiga. Kita ketikkan VLAN 2, lalu enter, kemudian kita exit, lalu kita buat lagi VLAN yang ketiga, kemudian kita exit, kemudian kita ketikkan do show spanning tree. Bisa dilihat di sini, ini adalah informasi spanning tree dari VLAN yang pertama. Kita coba mode terangkan dulu semua switch-nya. Langsung saja kita masuk pada switch yang ketiga. Kita modekan terang dulu. Kita exit. Kita ketikkan interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian kita enter. Lalu kita ketikkan switch port mode terang. Kemudian kita masuk pada switch yang pertama, kita modekan terang juga.
kita ketikkan interface F range FA01 sampai 2, kita ketikkan switch port mode terang, lalu enter. Kemudian kita exit, lalu kita buat VLAN kedua, kita exit, dan juga kita buat VLAN 3, lalu kita exit, kemudian kita close, kemudian kita setting pada switch yang kedua, kita modekan terang juga, kita konfigurasi global, kita ketikkan interface range FA 0/1 sampai 2, lalu enter. Kemudian kita switch port mode terang, kemudian kita exit, lalu kita buat VLAN 1, kita exit lagi, kita buat VLAN yang kedua, lalu ketikkan exit. Kemudian kita coba lihat, kita ketikkan do show spanning tree, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa ini adalah informasi dari spanning tree VLAN yang pertama, dan ini adalah informasi dari spanning tree VLAN yang kedua. Karena VLAN 3 belum dibikin, kita coba bikin, kita exit, kemudian kita ketikkan do show VLAN brief. Bisa dilihat di sini bahwa VLAN ketiga sudah aktif. Kita coba lihat spanning tree-nya, kita ketikkan do show spanning tree, kita spasi. Nah, bisa dilihat di sini adalah informasi dari spanning tree VLAN yang ketiga. Kita exit, kita coba buka switch yang ketiga, kita exitkan, kita lihat spanning tree-nya, kita ketikkan do show spanning tree. Bisa dilihat di sini bahwa ini adalah informasi dari VLAN yang pertama dan VLAN yang kedua, dan juga VLAN yang ketiga. Jadi itulah per VLAN spanning tree. Setelah ini kita akan belajar tentang manipulasi root bridge PV/STV. Langsung saja kita akan belajar tentang konfigurasi manipulasi root bridge. Kita membutuhkan 4 PC, kemudian kita coba tata dulu pada PC 1 dan PC 0 itu berada di switch yang kedua, kemudian PC yang ketiga dan 2 itu berada pada switch yang pertama. Kita coba beri tanda untuk mengetahui VLAN 1 dan VLAN 2 pada PC-nya, yaitu untuk warna kuning adalah VLAN yang pertama dan untuk yang warna biru muda adalah untuk VLAN yang kedua. Jadi nanti VLAN 1 dan 2 akan melewati di sini untuk mengirimkan paketnya dan tidak akan menggunakan jalur yang ini. Oleh karena itu, nanti pada VLAN yang pertama akan melewati jalur port ini, dan yang VLAN yang kedua akan melalui jalur port FA02 sampai switch ketiga melalui FA01, lalu ke switch yang pertama ke FA02. Kita coba singkirkan dulu semuanya ini. Langsung saja kita masuk pada konfigurasinya. Kita masuk pada switch yang ketiga, lalu kita ketikkan spanning tree VLAN 2 priority, kita pakai yang 24.576, kemudian kita enter, kemudian kita close. Kita coba percepat, bisa dilihat di sini bahwa sudah menyala yang FA02 pada bagian switch yang ketiga. Jadi kenapa bisa menyala, kita coba lihat, kita buka
Kita coba ketikkan do show spanning tree. Kita spasi, kemudian kita fokus pada front yang kedua. Nah, bisa dilihat di sini pada front yang kedua adalah this bridge is the root. Artinya bahwa switch yang ketiga ini pada front yang kedua itu menjadi root bridge. Kemudian kita coba lihat pada switch yang pertama. Kita masuk ke konfigurasi global, lalu kita ketikkan do show spanning tree. Lalu klik enter. Kemudian kita tekan spasi, lalu kita fokus pada front yang kedua. Bisa dilihat di sini bahwa FA02 pada front yang kedua dia menjadi root bridge. Kita coba close, lalu kita akan melihat pada switch yang kedua. Kita masuk pada mode privilege, kemudian kita ketikkan show spanning tree, lalu kita tekan enter, kita spasi, kemudian kita fokus pada front yang kedua. Bisa dilihat di sini bahwa FA02 dia menjadi root port, kemudian yang FA01 dia menjadi designated port. Jadi nanti untuk membandingkan siapa yang akan menjadi alternatif port pada FA01 punya switch yang pertama dan switch yang kedua, dia akan membandingkan melalui MAC address-nya karena prioritinya sama. Kita coba masuk pada switch yang pertama, kemudian kita cari yang front kedua. Bisa dilihat di sini bahwa FA01 menjadi alternatif port, maka yang menang adalah FA01 punyanya yang switch yang kedua. Jadi begitulah manipulasi root bridge PV-STP. Setelah ini kita akan melakukan pengujian pingnya. Langsung saja, yang pertama kalian sambungkan komputernya pada switchnya. Setelah itu kalian masukkan IP-nya. Kita masuk pada PC1, kita masukkan IP-nya. IP-nya yaitu 10.10.10.10.1. Gateway-nya subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita close, kita masuk pada PC0. IP-nya yaitu 20.20.20.20.1. Subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian pada PC yang kedua, IP-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kita close. Kemudian PC yang ketiga, IP-nya yaitu seperti ini. Subnet masknya seperti tadi. Kemudian kita close. Kita akan memasukkan interface-nya ke VLAN-nya. Kita masuk ke switch yang kedua, kemudian kita masuk pada konfigurasi terminal atau konfigurasi global. Lalu kita masuk pada interface FA03. Kemudian kita switch port mode akses, switch port akses VLAN 1, lalu enter. Lalu kita masuk pada interface FA04, switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN yang kedua. Jadi nanti yang VLAN kedua itu yang
PC warnanya kuning, dan VLAN pertama itu PC yang warnanya biru muda. Kita masuk pada switch yang pertama, kita ketikkan interface FA04, lalu switch port mode akses, lalu enter, kemudian switch port akses VLAN 2, kemudian kita exit. Kita coba ketikkan do show VLAN brief. Bisa dilihat di sini bahwa FA04 sudah masuk pada VLAN yang kedua. Kita coba close. Lalu kita masuk pada mode simulation. Kita coba akan mengirimkan paket dari PC 0 ke PC nomor 3. Kita coba geser ininya biar kelihatan. Kita coba mulai mengirimkan paketnya. Bisa dilihat bahwa PC 0 ke switch 2, kemudian kita play lagi, dan switch yang kedua mengirimkan paket ke switch 1 tapi tidak diterima. Yang diterima cuma yang di switch yang ketiga. Kemudian switch ketiga mengirimkan paket ke FA02, kemudian switch 1 mengirimkan paket pada switch yang ketiga, kemudian switch 1 ke switch 3, lalu switch 3 ke switch 2, lalu PC 0 menerimanya. Paketnya berubah menjadi IJMP, kemudian mengirimkan lagi. Setelah diterima, kemudian PC 3 mengirimkan paket pada ke switch 1, lalu ke switch 3, kemudian switch 2, lalu ke PC 0. Kita coba akan mengirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Kita coba play. PC 1 akan mengirimkan paket ke PC 2, lalu membroadcastnya. Kemudian dari switch 1 ke PC 2, PC 2 menerimanya, kemudian PC 2 mengembalikannya. Setelah PC 1 menerimanya, kemudian PC 1 mengirimkan lagi ke PC 2. Lalu PC 2 sudah menerimanya, paketnya juga sudah menjadi IJMP. Bisa dilihat di sini bahwa sudah sukses. Setelah ini kita akan belajar tentang STP2 switch. Langsung saja, pertama kita membutuhkan 2 switch, lalu kita sambungkan switchnya menggunakan kabel otomatis. Lalu kita membutuhkan PC, yaitu 2 PC. Kemudian kita sambungkan PC-nya ke switch. Kemudian kita akan mengkonfigurasi FA01 dan FA02 menjadi terang. Kita masuk ke switch 0. Kita masuk pada konfigurasi global, lalu interface range FA 0/1 sampai 2, kemudian switch port mode terang, kita close. Kemudian yang switch yang pertama kita masuk pada interface range FA 0/1 sampai 2, kemudian kita ketikkan switch port mode terang, kemudian kita close.
kita ganti ini namanya menjadi switch 2, kemudian yang di sini menjadi switch 1 supaya mudah. Jadi nanti kita akan memblocking pada FA02 yang switch kedua. Kita masuk pada switch yang pertama untuk melihat MAC address-nya. Kemudian kita ketikkan show interface LAN 1. Bisa dilihat di sini yang address is. Nah, ini adalah MAC address switch yang pertama. Kita copy, kemudian kita coba tuliskan di sini. Nah, ini adalah MAC address switch yang pertama. Kita coba cek yang switch kedua. Kita N saja, kemudian kita ketikkan show interface LAN 1. Kita lihat di sini, ini adalah MAC address-nya. Kita kopikan, lalu kita tulis di sini. Ini adalah MAC address yang kedua. Jadi MAC address yang terkecil adalah MAC address pada switch yang pertama. Karena MAC address switch yang pertama itu lebih kecil dari switch yang kedua, maka switch pertama itu adalah yang menjadi root bridge. Maka interface FA01 dan 2 pada switch yang pertama menjadi designated port. Jadi yang menjadi root port adalah FA01 yang switch 2 dan alternatif portnya adalah FA02 yang berada di switch yang kedua. Dan untuk menentukan root port pada topologi ini itu menggunakan interface yang paling kecil, dan hal ini tidak bisa digunakan untuk topologi switch yang 3. Jadi begitulah cara untuk mengkonfigurasi spanning tree pada 2 switch. Setelah ini kita akan belajar memanipulasi STP2 switch. Langsung saja, jadi pada FA01 yang berada di switch 1 akan menjadi alternatif port dan root bridge-nya akan berpindah menjadi switch yang kedua. Kita akan memanipulasinya seperti itu. Kita masuk pada switch yang kedua, kemudian kita masuk pada konfigurasi global, lalu kita ketikkan spanning tree LAN 1 priority, kemudian kita ketikkan tanda tanya. Jadi kita bisa menggunakan selain nomor, kita hapus dulu priority-nya, kemudian kita ketikkan tanda tanya. Nah, di sini ada root. Jadi jika kita menggunakan root ini, maka akan menjadi root langsung tanpa menggunakan nomor. Kita pakai root saja. Di sini ada tulisan incomplete comment, maka belum selesai komennya, kita tanda tanya. Di sini ada primary dan juga secondary. Jadi primary itu untuk root bridge dan secondary adalah untuk non root bridge. Jadi di sini kita akan memilih yang primary saja. Kita ketikkan di sini yaitu primary. Kemudian kita coba lihat, kita ketikkan do show span, kemudian kita enter. Bisa dilihat di sini bahwa dia memakai priority 24577, dan bisa dilihat juga pada bagian this bridge is the root. Itu artinya bahwa switch yang kedua sudah menjadi root bridge, dan bisa dilihat juga pada FA01 sampai 3 dia menjadi designated port semuanya. Kita coba close. Bisa dilihat di sini bahwa
FA01 dan 2 sudah menjadi designated port, dan pada switch yang pertama di FA02 nya menjadi alternative port. Oke, karena kita ingin FA01 nya menjadi alternative port, maka kita akan mengkonfigurasi COS-nya. Kita masuk pada switch 1, kemudian kita masuk pada konfigurasi global, lalu kita masuk pada interface FA01, kemudian kita ketikkan yaitu speed 10, kita coba close. Nah, di sini masih orange, artinya itu masih listening. Kita coba lihat apakah benar. Kita masuk pada switch pertama, kemudian kita masukkan to show spanning tree. Bisa dilihat di sini bahwa FA02 masih listening, dan untuk FA01 dia BLK atau blocking. Dan di sini kita lihat ternyata FA01 sudah warna oranye dan FA02 sudah berwarna hijau. Kita coba cek lagi dengan ketik to show spanning tree. Bisa dilihat di sini yang tadinya FA02 jadi listening, sekarang menjadi FWD, yaitu fast forward. Jadi begitulah cara memanipulasi STP2 switch. Setelah ini kita akan belajar tentang STP port stage. Oke, langsung saja. Jadi port stage itu misalkan kita menghubungkan kabel ke switch, maka akan berwarna oranye, dan itu akan memakan beberapa tahap. Kita akan menjelaskannya, yaitu stage pertama atau tahap pertama yaitu listening. Jadi listening itu memakan waktu sekitar 15 detik. Setelah tahap listening yaitu ada tahap learning dan memakan waktu 15 detik juga, dan setelah learning ada tahap forwarding dan itu memakan waktu 30 detik. Oke, kita coba praktekkan. Kita akan cabut pada kabel FA02 di switch ini, FA03. Kemudian kita coba cek, kita masuk pada switch 2, lalu kita coba ketikkan to show span, lalu enter. Bisa dilihat di sini bahwa FA03 masih listening. Kita coba spam saja sampai berubah, dan bisa dilihat di sini bahwa FA03 sudah menjadi forward atau sudah menyala. Jadi itulah yang namanya port stage. Setelah ini kita akan belajar tentang spanning tree port phase. Oke, langsung saja. Jadi port phase itu kita akan menyukai proses seperti listening, learning, dan forwarding. Kita akan mencoba pada PC ini, yaitu PC 6, agar menjadi port phase. Oke, kita langsung saja pada konfigurasinya. Kita masuk pada switch 1, kemudian kita exit dulu, lalu kita masuk pada interface FA03, lalu kita ketikkan spanning tree port phase, lalu kita enter. Bisa dilihat di sini bahwa ini artinya sudah aktif, tapi untuk interface yang bukan trunking. Kita coba putuskan kabelnya pada FA03 yang di switch yang pertama. Kita coba putuskan, lalu kita sambungkan. Bisa dilihat di sini
tidak ada proses yang namanya listening atau learning, dia langsung forward atau langsung menyala. Sekian pembelajaran tentang materi Spanning Tree Protocol. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.